Puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri tema hidup dalam kemurnian hati. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Paulus sangat mengerti bagaimana menjaga kemurnian hati. Hati yang murni dapat menghubungkan kita dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, hati yang keras akan membuat kita menganggap diri kita merasa benar dan keras kepala, sehingga kita tidak mau dinasihati. Pembentukan hati nurani adalah proses agar kita dapat mengetahui hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan banyak hal dari beberapa tokoh. Daud yang harus menjaga hatinya ketika masalah dan pergumulan datang. Perubahan nama Saulus menjadi Paulus yang mengakibatkan kehidupannya berubah total. Hal ini jugalah yang membuat Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hati nurani ibarat sesuatu yang menuntun jalan hidup kita. Ketika kita mempunyai hati yang murni, kita akan mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul, yaitu membenarkan diri sendiri. Orang yang tidak memiliki hati nurani akan menganggap dirinya benar dan akan menjadi orang yang bebal. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19 mengatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ketumpulan hati nurani menjadikan sebuah kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Hal yang lain adalah mengabaikan suara hati nurani. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 21. Ibarat mobil yang memberikan peringatan ketika seorang tidak menggunakan sabuk pengaman. Seperti itulah hati nurani. Hati nurani akan memberikan peringatan ketika kita sedang mengalami pergumulan. Terkadang kita mendengar dalam diri kita, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk berpuasa. Hati-hati melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi terkadang kita mengabaikan hati nurani, atau malah kita sering menunda-nunda, dan hal inilah yang membuat hati nurani kita menjadi tumpul dan kita tidak mendengar kembali hati nurani itu. Dan yang terakhir, kita hidup dalam kepura-puraan. Roma 9 ayat 1, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jika kita berbicara dan di dalam hati nurani kita ada Roh Kudus, maka Roh itu yang berbicara dalam diri kita. Sebaliknya, jika Roh Kudus tidak hidup di dalam kita, maka kita akan dikuasai suara hati kita sendiri atau bisikan dari setan. Seperti Yesus ketika dia mendapatkan pencobaan di padang gurun. Selama dia berpuasa, Yesus menjaga hatinya sehingga hati nuraninya terbentuk dan tetap murni. Biarkan kita terus menjaga hati nurani kita sehingga kita tetap hidup dalam kemurnian hati. Tuhan Yesus memberkati.